Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Ustadz Kainama, Ustadz kesayangan dari teman-teman kita sebelah. Jadi Ustadz Kainama ini kan waktu berdebat dengan Pendeta Ezra Soru, disitulah dia membuktikan bahwa dia ada seorang yang sangat ilmiah. Karena dalam videonya dia mengungkapkan kalau nanti dia ditanya soal mana bukti bahwa Yesus itu disalib, jawabannya cuma satu, ya tidak ada bukti. Dan bagi Ustadz Kainama itu adalah jawaban yang sangat ilmiah, padahal itu adalah jawaban dari ketidaktahuan Ustadz Kainama. Kita akan bahas bersama-sama, kita akan iris tipis-tipis supaya kita juga boleh terbuka dan kita buktikan secara alkitabiah. Mari kita simak video dari Ustadz Kainama. Buktikan, katanya Kainama, bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib. Gampang buktinya. Apa? Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib, Yesus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah naik sendiri ke sorga, melainkan diangkat oleh Allah. Buktinya apa? Perhatikan baik-baik, saudaraku sayang, Kristen yang juga ikut nonton video ini. Perhatikan baik-baik. Oke. Kainama membuktikannya cepat saja, tidak sampai 10 detik. Oke. Apa itu? Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib adalah tidak ada bukti. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Oke, itulah video dari Ustadz Kainama ya. Jadi dia di sini sedang menjawab pertanyaan, buktikan kepada kami bahwa Isa atau Yesus itu pernah disalib. Dan dia mengatakan jawabannya itu tidak sampai 10 detik. Bukti bahwa Yesus itu tidak disalib adalah tidak ada bukti. Ini Ustadz yang kacau ini ya, mualaf kacau dan nggak mengerti apa-apa tentang kekristenan, tapi berlagak tahu. Dan jawaban yang dia tunjukkan itu sebetulnya menunjukkan bahwa dia nggak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Yuk kita simak video di mana Pendeta Ezra Soru ya menghantam dia dengan kalimat penting. Mari kita simak videonya. Ada tidak dokumen sejarah dari abad paling awal ya yang membuktikan Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Dokumen sejarah. Dokumen sejarah tentang Yesus tidak mati. Ya, Saya jawab bahwa saya berani bilang buktinya adalah karena tidak ada dokumen sejarah sejak awal yang menyatakan Yesus mati. Demikian, Pak. artinya menurut Bapak, bukti bahwa Yesus tidak mati adalah tidak ada bukti bahwa Yesus mati, begitu? Nah, Bapak bisa kasih tahu saya apa yang Bapak pahami soal definisi bukti? Bukti itu apa sih? Ini sebenarnya adalah, secara logika itu kesalahan logika. Itu namanya fallacy, argumentum et ignorantium. Ya, argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan argumentasi ini adalah bahwa seseorang mengklaim sesuatu benar atau salah hanya karena tidak ada bukti. Sebaliknya. Nah, ini kesalahan logika di mana seorang anggap sesuatu pernyataan benar karena tidak ada bukti bahwa pernyataan itu salah. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Ya, itulah video dari Pendeta Ezra Soru yang menghantam Ustadz Kainama ketika dia tidak bisa menunjukkan baik secara fakta sejarah dan juga secara biblika mengenai di mana bukti bahwa Yesus itu tidak pernah mati dan tidak pernah disalibkan. Dan memang jawaban dari Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, buktinya adalah tidak ada bukti. Semua argumentasinya jadi gugur. Karena apa? Bagaimana mungkin mau bicara tentang historical, sejarah tentang penyaliban, sejarah tentang Yesus Kristus, sementara dia nggak punya data. Datanya cuma nggak ada bukti. Aneh memang manusia satu ini ya. Ya teman-teman, saya akan ajak kita untuk melihat beberapa ayat Alkitab yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman terkait dengan apakah Yesus disalib dan mati. Dan di sini saya akan ajak kita baca beberapa ayat Alkitab yang sudah saya siapkan. Kita baca Yohanes 20, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Nah, ini ceritanya Yesus menampakkan diri kepada para murid, secara khusus kepada Thomas yang karena pada waktu itu masih ragu dan tidak percaya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Nah, maksudnya kami telah melihat Tuhan ini di mana sebelumnya Yesus telah menampakkan diri kepada mereka setelah dia mati dan bangkit. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya,
sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi Thomas mengungkapkan kalimat penting, sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkan tangan dan jariku, maka aku tidak akan percaya. Nah, ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata langsung kepada Thomas, ya, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Thomas mengagungkan Tuhan. Thomas mengaku dengan mulutnya bahwa ternyata Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dia. Dan pengakuan Thomas ini menjadi pengakuan yang sangat agung, di mana dia mengaku secara pribadi bahwa Yesus yang dia kenal, yang telah menampakkan diri, dia adalah Tuhan. Dan Anda tahu kasus ini? Ini kasus setelah Yesus sudah disalibkan dan dia menampakkan diri kepada para murid. Jadi kalau Ustadz Kainama mengatakan Yesus tidak disalibkan, tidak ada bukti. Nah, ayat ini bicara soal di mana Yesus menampakkan diri setelah dia disalibkan, mati, dan akhirnya dia bangkit lalu menampakkan diri kepada para murid. Lalu satu ayat lagi di dalam Markus pasal 15 ayat yang 24 dan 25. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi Yesus disalibkan. Dan ini catatan sejarahnya ada, catatan Alkitabnya juga ada. Jadi kalau Ustadz Kainama mengatakan bukti bahwa Yesus tidak disalibkan, omong kosong. Jadi teman-teman, mulai hari ini nggak usah lagi percaya kepada Ustadz Kainama. Karena apa? Dia nggak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Dia hanya cari sensasi, mau lempar bola panas lalu digoreng, tapi isinya nggak ada. Dan untuk menutup video ini saya akan bacakan satu ayat penting untuk teman-teman semua. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan salib bagi mereka yang nggak percaya adalah suatu kebodohan, tetapi bagi kita adalah suatu kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan dan bisa menjamin hidup kita di dalam kekekalan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.